Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki hari Senin, kita kembali berhadapan dengan berbagai tanggung jawab, pertemuan maupun percakapan. Di tengah semuanya itu, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk bekerja dengan baik, tetapi juga untuk menjadi pembawa damai melalui kasih. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa sumber damai sejahtera, tuntunlah langkah kami hari ini di tengah kesibukan dan kemungkinan gesekan dalam relasi. Jadikan kami alat pembawa damai dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia seringkali dipenuhi dengan pertentangan. Perbedaan pendapat dapat dengan cepat berubah menjadi perdebatan. Hal-hal yang kecil pun dapat memicu konflik. Dan dalam situasi seperti ini, menjadi pembawa damai bukanlah hal yang mudah. Membawa damai bukan berarti menghindari masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Membawa damai berarti menghadirkan sikap yang menenangkan, tidak memperkeruh suasana, dan senantiasa berusaha mencari jalan yang membangun. Kasih memainkan peran besar dalam hal ini. Tanpa kasih, kita mudah terpancing emosi. Tanpa kasih, kita lebih ingin menang daripada memulihkan hubungan. Namun, ketika hati dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita lebih menahan diri dan memilih kata-kata yang bijaksana. Pembawa damai seringkali harus menurunkan ego. Ia harus rela tidak selalu menjadi pihak yang benar. Namun ia memilih menjaga hubungan daripada membuktikan diri. Tuhan menyebut orang yang membawa damai sebagai anak-anak Allah. Itu berarti sikap tersebut mencerminkan karakter Bapa kita. Ketika kita menghadirkan damai, kita sedang menunjukkan siapa yang kita wakili. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini di tempat kerja, di rumah, maupun dimanapun kita berada, mungkin hari ini ada kesempatan untuk kita menjadi pembawa damai. Dan itu bisa dilakukan melalui kata-kata yang menenangkan, sikap yang sabar, atau mungkin keputusan untuk tidak memperbesar masalah. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, di dalam situasi apa saya dipanggil untuk menjadi pembawa damai hari ini? Dan apakah saya lebih sering memperkeruh suasana atau justru menghadirkan ketenangan? Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami alat damai-Mu. Berikan kami hikmat dalam berbicara dan bertindak. Dan biarlah melalui hidup kami, orang lain merasakan kehadiran kasih dan damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang dipenuhi kasih akan memancarkan damai.
Ketika kita memilih untuk tidak terpancing dan tetap tenang, kita sedang menghadirkan nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan menyertai setiap langkah kita, dan jadilah pembawa damai, karena melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.